Kepala BPIP Yudhoyono Wahyudi menyinggung persoalan Pancasila dan agama yang menuturkan bahwa agama musuh besar Pancasila. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparatur sipil negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, sampai di ruang tayang dibacain berita untuk yang kesekian kalinya. Bung kameramen dipersilahkan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Kita mendapatkan berita yang kurang asik nih Bung Alfian dari BPIP. Nah, Bung Alfian sempat tahu lah ya ada seorang kakek yang katanya bisa menggunakan bahasa Suryani. Itu dia dikawal ternyata oleh ormas tertentu dan mendapatkan apresiasi dari BPIP. Nah, tapi pembahasan kali ini adalah ini 5 sikap tegas BPIP terhadap fatwa MUI soal larangan salam lintas agama. Baru tahu saya fatwa MUI bisa disikapi tegas oleh BPIP. Ini kan kurang ajar menurut saya, Bu Alfian. Nah, dari 5 hal ini memang terkesan BPIP ini ingin melarang, Bu Alfian, atau bahasa gampangnya, udah lo MUI nggak usah ikut ngurus-ngurusin salam lintas agama. Nah, sebelum masuk ke 5 poin ini, apa respon Bu Alfian tentang BPIP? Kok kayak ngatur Islam kan? BPIP bukan MUI. Gimana respon awalnya Bu Alfian? BPIP. Tahu nggak Bung kameramen itu BPIP? Itu Badan Penghancur Islam dan Pancasila. Innalillahi. Itu Bung kameramen kalau belum tahu itu ilmunya. Badan Penghancur Islam dan Pancasila. Jadi kalau saya nyanyikan komentar awal, dari dulu juga mereka sering mengawali dengan kalimat musuh utama Pancasila adalah agama. Betul, betul. Jelas ini adalah sebuah perjalanan lanjutan dari kebangunan hegemonik paham ateis komunis yang memang telah merasuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sejak 2014 secara ekspresif dan secara benih-benih, jentik-jentik sudah ada sejak tahun 2002 dan diawali dengan buku harian seorang Dita Indahsari tanggal 16 bulan April 1996 yang didahului lagi oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang bernama SMID dengan yang bernama LMNJ, dengan nama FNN, FMN, dan gerakan-gerakan yang sekarang mereka mulai ada di berbagai instansi, calon-calon menteri dalam bursa-bursa menteri-menteri, dan mereka sudah ada di mana-mana, maka BPIP mulai menunjukkan wajahnya sebelum Indonesia menjadi komunis secara de jure. Maka Bung kameramen disilahkan. Ya, Bung Alfian, menurut saya ini memang respon yang menurut saya kurang ajar Bung Alfian, karena dia sudah meremehkan kumpulan ulama menurut saya. Nah, kalau kita simak, yang pertama adalah secara teologis nih Bung Alfian, terdapat perbedaan antara agama dan pemikiran agama, agama dan penafsiran agama, kira-kira begitulah. Jadi secara teologis ini BPIP menyinggung soal kemajemukan Bung Alfian. Nah, padahal kalau kita melihat fatwa MUI ini kan dari ulama untuk umat Islam menghadapi perbedaan yang ada. Kira-kira gitu kan? Kenapa jadi orang-orang yang kafir ribet gitu? Nah, kemudian yang kedua, secara sosiologis, hasil istimewa ulama tentang pelarangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan mengancam eksistensi Pancasila. Mengancam eksistensi. Ini benar-benar nggak nyambung, kayaknya dibuat-buat nih Bu Alfian. Nah, nomor 3, secara yuridis Islam
Hasil istimewa yang dibuat hanya memiliki daya yang mengikat secara internum umat muslim dalam forum keagamaan muslim, sehingga tidak boleh dipaksakan ke dalam forum publik secara eksternum, karena akan mereduksi nilai-nilai persatuan. Mereduksi nilai-nilai persatuan dan penghargaan terhadap kemajemukan berbangsa. Yang keempat, secara konstitutif, Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi harus menjadikan seluruh kebijakan tunduk dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Oh, berarti harus tunduk pada ketuhanan yang Maha Esa, Bung Alfian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kehadiran negara dan peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi Pancasila di ruang publik demi terciptanya kesetaraan bagi setiap warga negara. Ya, intinya tidak terima dan intinya menyudutkan seolah-olah fatwa MUI ini tidak sesuai Pancasila dan merusak kebersamaan. Ini gimana nih, Bung Alfian? Yang maksa itu siapa? Betul. Ya kan? Justru Anda tuh jual gado-gado. Gado-gado agama di situ nggak masuk dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika itu tetap berbeda-beda, diakui perbedaannya. Dan dia bersatu dalam titik kalimatun sawa. Ini terus terang pemirsa, saya ingin katakan, kekonyolan-kekonyolan ini merupakan gaya-gaya orang-orang sekuler, orang-orang yang sebetulnya sudah kehilangan kemampuan untuk mengartikulasikan apa itu toleransi. Toleransi itu bukan berarti mencampur adukan. Mengucapkan salam dengan menggabungkan salam agama-agama yang ada itu merupakan sebuah bentuk penghinaan kepada agama-agama yang ada karena diucapkan dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan tidak kejelasan siapa-siapa. Dan saya akan katakan, yang maksa siapa? Terus yang mempersoalkan siapa? Yang memulai siapa? Justru yang maksa, yang mengharus-haruskan membaca itu secara harus. Kalau orang nggak mau baca itu kenapa? Iya, benar. Kan, sekali lagi buat pemirsa, memang ini permainan kelompok sekuler dari zaman-zaman tahun 1970-an. Kelompok-kelompok yang berhubungan dengan Islamofobi, kelompok-kelompok yang memang mereka punya kecenderungan untuk menjadikan Islam selalu disalahkan dan dikalahkan. Sekali lagi, BPIP ini adalah badan penghancur Islam dan Pancasila. Yang jelas mereka dari awal juga sejak dibentuknya sudah menyatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Betul. Dan justru mereka ingin membentur-benturkan Pancasila dengan agama. Pancasila itu adalah sebuah konsensus daripada hasil pembincangan perdebatan terhadap bagaimana mengelola negara ini dengan satu kalimat-kalimat konvensi yang mestinya dilihat sebagai bentuk hadiah dari umat Islam untuk tidak terlalu masuk pada keharusan-keharusan yang bersifat istilah dan sistem-sistem yang mungkin kita tidak puas dengan apa yang ada hari ini. Saya sebagai salah satu orang yang dibesarkan dalam gerakan Islam, dalam perjuangan politik Islam, sesungguhnya tidak melihat gara-gara terlalu tidak jelas, akhirnya mereka jadi kurang ajar. Betul, Bung Kameramen. Yeah. Dan jelas kita ini umat Islam, dan yang bicara itu agamanya Islam. Anda akan memposisikan diri lebih hebat dari Allah. Betul. Anda yang memperhebat, merasa diri Anda lebih hebat dari Quran dan Sunnah. Dan sejak dulu para pendahulu kita tidak pernah membenturkan. Pengucapan 5 salam agama ini dimulai oleh siapa? Peraturan dari mana? Dasar konstitusinya apa? Tidak ada. Ketika berbicara toleransi, ya berarti saling memaklumi. Mengucapkan Assalamualaikum, siapa yang maksa suruh mengucapkan Assalamualaikum? Iya, benar. Ya, siapa yang nggak? Jadi yang jelas ini memang orang udah sarap kalau Betawi bilang, udah nggak mempunyai konstruksi pemikiran paradigma yang memadai. Yeah. Lalu dia coba-coba untuk ngubek-ngubek. Yang jelas buat umat Islam, ishadu bi anal muslimun. Dan orang-orang ini disebut dengan orang-orang la ilmaniyah. Orang sekuler. Agamanya Islam. Doktor. Tetapi mereka merasa lebih hebat dari Allah. Mereka sesungguhnya adalah iblis-iblis kecil yang tidak mengerti hakikat ma'rifat kepada Allah. Yang jelas, ucapan salam afsus salam bisalamin amin. Dan silakan lakum dinukum waliyadin. Silakan agama masing-masing. Kalau kita hanya mengucapkan Assalamualaikum saja, memang kenapa? Kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memangnya kenapa? Kenapa harus digabung-gabungkan agama-agama lain? Dan
hak para ulama untuk menjelaskan, kewajiban para ulama untuk menjelaskan bahwa mencampur-campurkan itu masuk wala talbisul haqqa bil batil, mencampurkan antara hak dan yang batil. Di sana ada kesalahan, ada kebatilan, ada kefatalan, ada keharaman, dan ada penolakan secara prinsip-prinsip akidah Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kalian yang sok pintar dari Allah dan Rasulnya, berarti kalian memang harus istighfar, atau kalian akan menjadi orang yang dihinakan Allah di dunia dan di akhirat. Ya, ya Bu Alfian, kalau saya melihat ini tidak sepele nih Bu Alfian. Ini menurut saya masuk dalam ranah menghalangi ulama memberikan arahan pada umat. Kira-kira gitu kan bahasa gampangnya. Iya, jadi kayak dilarang gitu, kayak dibikin border antara ulama dan umat agar umat tersesat terus gitu kira-kira. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini ternyata ada juga Bu Alfian dari fraksi Golkar, Nurul Arifin, yang cewek kayak cowok itu, yang dia kalau nggak salah suaminya berbeda agama. Dia sampaikan Bu Alfian, jangan sampai salam lintas agama diatur. Lah, kan yang diatur kan kalau orang kafir ngucapin ke Islam, ke agamanya terserah ya Bu Alfian. Ini kan yang diarahin ulama ngasih tahu umat Islam, kira-kira gitu. Jadi untuk akhir sesi kali ini hanya sekedar salam lintas agama, banyak yang kepanasan Bung Alfian. Nah tapi saya melihat MUI ini bagus karena mereka kompak dan mereka melakukan musyawarah yang bisa dibilang intens Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Saya rasa Bung Alfian, MUI akan terus digoyang nih Bung Alfian. Serangan dari BPIP ini menurut saya akan mengganggu eksistensi MUI nih Bung Alfian. Untuk akhir sesi silakan Bung Alfian. Yang pertama, terlalu sering orang-orang di luar Islam terlalu ngatur-ngatur. Misalnya semodel si Grace Natali. Kalau nanti partai saya menang, kami akan menghapuskan poligami. Poligami itu ada di Quran. Ya, lu orang kafir nggak usah lu ikut-ikut campur-campuran. Kita nggak pernah ngatur-ngatur Injil ini dicoba dihilangkan, nggak pernah. Kitab ini nggak pernah. Ya, jadi yang pada kurang ajar. Dan saya nyatakan pada seluruh masyarakat Islam, orang-orang seperti Grace yang sering, bukan hanya dia dan beberapa nama-nama lain. Ya, ada yang namanya Saifuddin, ada yang namanya apa segala macam. Lu urus aja agama lu masing-masing, bahwa kita ini berbeda tapi kita bersatu. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Anda fanatik, kami fanatik. Itu namanya toleransi. Gak perlu lalu maksa-maksa. Jadi kalau ditanyakan kata penutup dari saya pada kesempatan kali ini, Bung Kameramen, bahwa sesungguhnya untuk umat Islam, mari perkuat hubungan dengan Allah, intenskan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ormas-ormas Islam, lakukan edukasi yang meluas terhadap sejarah perjuangan umat Islam. Dan untuk partai-partai Islam, berjuang untuk memenangkan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin yang berhaluan Islam. Dan kepada kalian yang ada dari kelompok-kelompok BPIP, kelompok PKI, PKI pura-pura bukan PKI, PKI bangga, kelompok ateis, kelompok komunis, kelompok Syiah, LDI, dan lain-lain yang mereka tidak menunjukkan pemihakan kepada penegakan Islam, catat baik-baik bahwa kami adalah bagian di negeri ini yang memberikan kontribusi terbesar, saham terbesar. Jadi jangan kurang ajar menjadi bagian yang mestinya kita saling berkompromi, saling berkolaborasi, saling toleransi. Jangan ribut-ribut toleransi sementara Anda tidak toleransi. Kata kuncinya, seluruh kaum muslimin siap berjihad melawan siapapun yang menghina para ulama, para habaib, dan para tokoh-tokoh yang berhaluan Islam. Kita tidak pernah mengganggu-ganggu agama orang lain. Kita tidak menyuruh merubah ayat dan pasal daripada Injil, Weda, dan Tripitaka. Kita tidak pernah mengganggu tata cara ibadah orang lain. Kita tidak menyuruh orang lain jangan begitu dalam agamanya. Yang jelas, urus aja agama masing-masing. Kita punya Islam. Islam salah satu agama yang diterima oleh negara ini dan agama mayoritas. Kalau Anda ngaku Islam tapi menolak Islam, maka sesungguhnya Anda sebaiknya Anda katakan isyhadu bi anal kafirun. Betul. Bilang aja lu ngaku lu kafir gitu. Jadi enak. Jangan ubek-ubek Islam, ngaku Islam tapi nggak suka sama Islam. Otak lu udah terbalik ya. Mudah-mudahan pemirsa semua, kita tidak akan membiarkan para musuh-musuh yang beratasnamakan kebersamaan, mengatasnamakan kebinekaan. Kita nggak pernah gangguin dia,
kita nggak pernah maksain dia, justru dia yang pengen maksa, nyalahin orang. Memang dasar koplak. Sekian pemirsa, kita akan hadapi mereka dengan satria, dengan jiwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.